Jumpa lagi bersama saya Arif. Salam GT Gigi. Jangan tergesa-gesa. Yang penting paham. Jika video ini bukan konsumsi Anda, beramal saja. Berikan ke orang yang membutuhkan, guru atau siswa. Terima kasih. Kali ini saya akan menyampaikan materi getaran selaras sederhana atau gerak harmonik seri ke-7 dengan topik utama ayunan benda. Mari kita perhatikan materi ayunan benda yang menarik ini. Dalam pembahasan gerak harmonik seri 7 ini, saya beri penekanan tentang ayunan dan manfaatnya, dengan tujuan agar lebih mendalam pemahaman tentang periode getaran. Supaya fokus, akan saya bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, periode ayunan benda di ujung tali, dan yang kedua, manfaat ayunan. Ya, sebelum kita menurunkan rumus periode, kita perhatikan dulu bandul. Pada animasi, kita perhatikan bandul yang digantungkan pada seutas tali yang panjangnya L. Kemudian diberi simpangan sejauh beta. Beta itu sudut antara simpangan tali dengan kedudukan ketika masih dalam keadaan vertikal. Setelah menyimpang sejauh beta, kita lepaskan, maka akan terjadi ayunan seperti di animasi di sebelah kirinya. Seperti itu. Nah, namun demikian untuk memperjelas, di sebelah kanan animasi ini dihentikan pada posisi simpangan terjauh. Coba kita perhatikan pada saat posisi di simpangan terjauh. Di situ bandul beratnya W, arahnya ke bawah, M kali G. Perhatikan itu vektornya ke bawah. Nah, vektor ke bawah ini masing-masing diuraikan. Dapat diamati pada saat di animasi langsung diuraikan ya ke samping selurus dengan tali dan tegak lurus dengan tali. Nah, vektor yang searah dengan tali itu adalah Fy, di mana besarnya sama dengan M kali G kali cos beta. Sedangkan vektor yang tegak lurus tali itu namanya Fx. Fx besarnya sama dengan min M kali G kali sinus beta. Nah, vektor inilah yang berlaku sebagai gaya pemulih. Dengan demikian, gaya pemulihnya bandul ayunan ini adalah Fx sama dengan min M kali G kali sinus beta. Oke, kita lanjutkan dengan penjelasan penurunan rumus. Periode ayunan beban di ujung tali. Periode ayunan beban di ujung tali ini dapat diturunkan dengan memperhatikan gaya pemulih yang ditunjukkan oleh animasi, yaitu Fx sama dengan min M kali G kali sinus beta, dan disamakan dengan gaya pemulihnya yang berasal dari persamaan sebelumnya, yaitu F sama dengan min M kali omega kuadrat kali X. Ketika itu dilambangkan dengan Y. Sehingga akan diperoleh periode dengan rumusan berikut. T sama dengan 2pi akar L per G. Dengan keterangan, T adalah periode, satuannya sekon, L adalah panjang tali, satuannya meter, dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat.
Oke, kita mulai. Periode getarannya adalah T. T sama dengan akar, sama dengan 2 pi akar L per G. Ya, jadi untuk kepentingan percobaan, melakukan percobaan di mana percobaan tersebut memiliki tujuan menentukan percepatan gravitasi di suatu tempat. Ya. Oleh karena itu kita ubah dulu persamaannya ini menjadi, ya kita ubah dulu ke sini menjadi kembali seperti pada waktu menurunkan rumus ini kan asalnya dari 4 pi T kuadrat 4 pi kuadrat per T kuadrat ya, sama dengan G per L. G dibagi L menjadi T kuadrat sendirian di luas kiri, T kuadrat sama dengan 4 pi kuadrat per G kali L. Ya. Dengan demikian kita akan dapat ini rumus yang akan kita pakai untuk percobaan. Ya. Ini T ini adalah Y. Ya, kalau di dalam matematika kita memiliki fungsi Y, ya, fungsi Y Y sama dengan M kali X, dimana ini adalah X-nya, ya, L-nya ini adalah X-nya, sedangkan T kuadratnya ini adalah Y-nya, dan 4 pi kuadratnya ini adalah gradien kemiringan garis. Jadi fungsi ini adalah fungsi linear kalau digambarkan berupa garis lurus. Jadi kita akan melakukan percobaan, nanti kita akan membuat suatu tabel 3 kolom, ya, yaitu nomor, panjang, ya, nanti ini dalam satuan meter, lalu 20 T, 20 kali periode. Kenapa 20 kali? Ini agar teliti, ya. Nanti ditunjukkan dalam percobaan alasan mengapa harus 20 kali. Semakin banyak itu semakin teliti. Jadi ini kita akan melakukan percobaan 8 kali, ya. 8 kali 1 sampai 8. Lalu di sini kita isi menjadi 4 meter sampai 1,2 meter, ya. Oke, kita siapkan dulu di Excel tabelnya 3 kolom, yaitu nomor, panjang, ini satuannya meter, kemudian 20 T-nya di sini saja, 20 T. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Kita hitung sampai 8. Itu 2, 3, 4, 8. Panjang mula-mula kita siapkan 4 meter, ya, 4 meter. Nah, kita 4 meter, kemudian ini itu 2 di, oke, 4 meter dikurangi 0,4 itu 3,6, kemudian dikurangi 0,4 tadi 3,2, berikutnya tinggal klik sampai situ, lalu 2 digit, ya, 2 digit. Oke, lalu 20 T-nya kita lakukan percobaan, ya. Oke, kita
7. Peralatan yang harus disiapkan apa? Nanti kalau Anda mau mencoba sendiri, ya, cobaannya ini sudah saya siapkan. Jadi ini adalah stopwatch, ini penggantung. Dalam bahasa di langkah percobaan ini petunjukannya adalah siapkan tabel data pengamatan 3 kolom. Ya, sudah saya siapkan, yaitu 9 baris. Baris pertama untuk judul, 1 sampai 8 itu percobaannya, ya. Kolom pertama nomor, kolom kedua panjang, kolom ketiga 20 periode tadi sudah, ya. Lalu lengkapi tabel nomor diisi 1 sampai 8 tadi juga sudah, dan panjang data pertama 4 meter, berikutnya dengan selisih 0,4 tadi juga sudah kita isi. Kemudian lakukan percobaan pertama, ikatkan, nah ini ikatkan ini. Jadi nanti kalau Anda mau mencoba, ambil tali, ini ujung pertama, ya. Ikatkan salah satu ujung tali pada penggantung, ini saya ikatkan. Nah, kemudian ujung tali yang lain ini, ya, diikatkan pada bandul. Ikatkan pada bandul ini. Saya ikatkan pada bandul sambil mengukur panjangnya agar sesuai dengan panjang data pertama di tabel. Jadi data pertama di tabel tadi 4 meter. Jadi ini kita ukur, ya. Kita ukur. Di sebelah kiri ada penggaris. Ini saya ukur, ya. Ini adalah 0, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter. Jadi ini panjangnya 4 meter, ya. Panjangnya 4 meter. Kemudian ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Jadi ini adalah 0,0. Posisi ini, ya, ujung tali pertama ini saya letakkan di 2,0. 2,0 di sini. 2,0, ujung yang lain berarti di sini berapa? Anda hitung. 2,-4, ya. Koordinatnya 2,-4. Oke. Lalu ini stopwatch untuk mengukur nanti. Nah, langkah berikutnya adalah ayunkan bandul dengan cara memberi simpangan kurang lebih tali menyimpang 10 derajat. Ini disimpangkan 10 derajat. Kemudian kenapa 10 derajat? Karena agar gaya pemulihnya, ya, gaya pemulihnya itu dimana pernah dijelaskan sebelumnya ini, yaitu gaya pemulihnya adalah Fx, ya. Fx sama dengan min M kali G kali sinus beta. Itu sudah dijelaskan di sebelumnya. Jadi agar tidak semakin menuju ke bawah, karena gaya pemulih itu harus menuju ke titik setimbang. Jadi kalau sudutnya kecil, Fx-nya itu hampir mendatar, semakin mendatar semakin teliti. Jadi nggak boleh ini disimpangin jauh sampai di sini, ya. Jadi kita lakukan 10 derajat, ini disebut sudut paraksial. Kemudian dilepaskan, ya. Setelah dilepaskan tentu bandul akan berayun. Nah, ketika berayun itu kita hitung 20 kali ayunan. Nah, kita sudah pernah belajar di seri pertama, ya, gerak harmonik seri pertama, di mana satu getaran itu adalah dari O, P, O, Q, O. Kalau titik setimbangnya O, ya. Ini kita akan hitung dari fase awal 0. Jadi kalian, Anda bisa memulai dari mana saja, dari O boleh, dari P boleh, dari Q boleh. Tapi kalau mau dimulai dari O lebih enak, ya. Atau di P boleh berayun di sana. Ini jadi dihitung 20 kali, mulainya kembali ke O itu dihitung 1, kembali ke O lagi hitung 2, dan seterusnya sampai 20 kali. Kemudian catat waktunya,
ketika 20 kali. Di sini nanti di stopwatchnya. Lalu dengan cara yang sama ulangi percobaan hingga sampai percobaan ke-8 dengan mengubah panjang tali agar sesuai dengan data yang berikutnya ya. Jadi kurangi 0,4 tadi sudah ya. Jadi datanya yang berikutnya 3,6, 3,2, 2,8 dan seterusnya ya. Mari kita lakukan percobaan pertama ini dengan menghitung 20 kali. Mari kita mulai ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, saya mulai dari tengah ya, 19, 20 ya. Oke, waktunya adalah 80,60 ya, kita catat di tabel 20 kali 80,60 ya. Oke, percobaan berikutnya 3,6. Jadi caranya kita mengubah, kalau ada percobaannya juga begitu, talinya diikat lalu diukur. Ini saya pindahkan sehingga posisinya menjadi 3,6 ya. Oke, kita ikat lagi bendanya. Oke. Kita coba mulai percobaan yang kedua. Mulai. Oke, waktunya 76,25. Kita catat 76,25. 76,25. Percobaan ketiga. Percobaan ketiga kita posisinya menjadi min 3,2 ya. Jadi naik lagi. Oke, kita mulai ya. Ya. Oke, hasilnya 72,55. 72,55. Kita percobaan keempat. Oke.
2,8. Oke, kita mulai. Yap. Oke, telah 67,35. 67,35. Oke, percobaan kelima. Percobaan kelima, panjangnya menjadi min 2,4. Oke, panjangnya 2,4. Kita mulai. Yap. Enam puluh berapa nih? 62,45. 62,45. Percobaan ke-6. Percobaan ke-6, panjangnya menjadi 2 meter ya. Panjangnya 2 meter. Oke, kita mulai. Yap. Dua puluh. 57,15. 57,15. Percobaan ke-7. Percobaan ke-7, 1,6. Oke, kita mulai. Yap. Dua puluh. 51,15. 51,15. Terakhir, ya semangat. Kita percobaan terakhir, panjangnya diubah menjadi 1,2. Oke, siap. Yep. Dua puluh. 44,5. 44,55. 44,55. Oke, sudah selesai percobaannya. Jadi kita olah ini periodenya, kita bagi 10, kita bagi 10, 20 ya. Ya, ini periodenya. Lalu rumusnya adalah T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat 4
kuadrat pi kuadrat dikali L dibagi T. Di T kuadrat T kuadrat. Jadi ini sama dengan T kuadrat. Oke, ini T kuadrat. Jadi kalau kita gambarkan, L itu kan X, dengan T kuadrat itu Y. Ya, kita gambar grafiknya. Nah ini lurus ya, ini. Jadi untuk menggambarnya, yang paling banyak didekati oleh garisnya. Jadi ini kita gambar. Nah ini yang warna orange ya. Nah orange kita tarik dengan sini, tarik ke titik orange, tarik ke bawah. Oke, dengan garis dash titik-titik. Oke, ini ya, jadi hasilnya adalah ini yang dibaca 10, gradiennya Y-nya 10, Y-nya 10, Y itu adalah T kuadrat. Jadi Y, ini gambarnya kita ubah dulu di sini. Oke, jadi Y ini gradien, ini X. Jadi X-nya adalah sumbu X-nya L. X-nya berapa ini? Jadi 2,4 ya, 2,4. X-nya 2,4 nih, 2,4. Sedangkan Y-nya 10. Jadi M-nya sama dengan Y dibagi X. 4,1667 ya, 6666647. Jadi 6-nya 4 kali. Oke, bahwa gradiennya sama dengan 4 pi kuadrat per T. Jadi ini sama dengan 4 pi kuadrat per G. Jadi kita hitung nih 4 pi kuadrat itu berapa? 4 pi kuadrat itu 4 kali pi kuadrat. Pi kuadrat. Nah ini 4 pi kuadrat. Terus G sama dengan, jadi G itu sama dengan 4 pi kuadrat dibagi 4 pi kuadrat dibagi nih ya,
9,47 ya. Oke, jadi ini faktor ketidaktelitian ada di gambar ini, gambar merahnya oranye ini. Nah, coba sekarang kita cari dengan cara rata-rata ya. Dengan cara rata-rata kita sembunyikan dulu ini. Jadi kita cari dengan rata-rata G sama dengan, kita tulis di sini dulu 4pi kuadrat ya. 4pi kuadrat ini berapa nilainya? 4pi kuadrat sama dengan 4 kali pi kuadrat. Pi kuadrat. Nah, ini kan sama nilainya ya. Klik. Jadi ini G sama dengan, rumusnya G sama dengan 4pi kuadrat kali A per T kuadrat ya. Jadi 4pi kuadrat, ini sama dengan 4pi kuadrat kali L per T kuadrat. 9,7, bagus ini. Semakin. Nah, jadi ini rata-ratanya kita cari average-nya rata-rata. Nah, 9,68 ya. Gravitasi di daerah dekat Katulistiwa Indonesia ini dilalui Katulistiwa di Kalimantan, tetapi Jakarta nggak begitu jauh untuk ukuran bumi ya. Sehingga gravitasinya itu cukup teliti kita percobaan. Nah, tugas Anda sekarang mencoba di rumah. Berapakah gravitasi, percepatan gravitasi di rumah Anda? Oke, sampai di sini manfaat dari ayunan kita manfaatkan untuk mengukur percepatan gravitasi di suatu tempat. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di penjelasan materi seri berikutnya.